Simak informasi seputar Pilpres 2024 terkini, cek hasil survei beberapa lembaga survei soal elektabilitas pasangan calon Pilpres 2024 terbaru. Berikut 8 survei Capres 2024 terbaru hari ini. Ya, Capres terkuat tembus 50% di survei Polling Indonesia, SPIN. Inilah hasil survei terbaru elektabilitas Capres 2024 jelang pemungutan suara yang bakal digelar pada 14 Februari 2024, dihimpun tribunnews.com. Tercatat 8 lembaga melakukan survei terbarunya pada Januari 2024 dan sudah dipublikasikan. Dari 8 lembaga survei yang melakukan survei periode Januari 2024 rata-rata elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka unggul atas Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menariknya, hanya sedikit lembaga survei yang mencatat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran di atas 50%, melihat kecenderungan elektabilitas 3 pasang Capres di bawah 50% per Januari 2024. Diprediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung 2 putaran. Hal menarik lainnya, pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud harus bertarung keras untuk mendapatkan tiket masuk putaran 2, berdasarkan survei elektabilitas sejumlah lembaga. Tampak elektabilitas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saling salib. Ada yang menempatkan elektabilitas Ganjar Mahfud di atas Anies Muhaimin, ada juga yang menempatkan elektabilitas Anies Muhaimin unggul dari Ganjar Mahfud. Melihat angka elektabilitas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang bersaing, sulit diprediksi siapa yang akan masuk ke putaran 2 Pilpres 2024 selain Prabowo Gibran. Hal menarik lainnya, elektabilitas Anies Muhaimin cenderung mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2023 lalu. Tentunya ini harus diwaspadi baik pasangan Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Sedangkan elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Baru-baru ini bahkan muncul gerakan salam 4 jari di media sosial. Adapun salam 4 jari itu mengajak masyarakat memilih antara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, atau kandidat nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Atau dengan kata lain gerakan salam 4 jari ini juga menjadi gerakan untuk tidak memenangkan pasangan-pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menyikapi hal tersebut, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo memilih untuk menunggu hasil pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Lagi pula, Ganjar optimistis bahwa dirinya bersama Cawapres Mahfud MD, mampu memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Senada dengan Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan pun memilih menunggu setelah 14 Februari 2024. Lebih lanjut Anies menyinggung soal hasil survei dari beberapa lembaga yang menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait elektabilitas pasangan Capres-Cawapres, lain halnya dengan kubu Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat kampanye akbar di Semarang, Jawa Tengah meminta pendukungnya bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Baginya, hasil survei yang masih bagus atau buruk bisa menjadi evaluasi untuk internal Prabowo Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga meminta Semja pendukungnya tidak membalas jika ada fitnah yang diarahkan kepada Prabowo Gibran. Ia pun menginstruksikan tidak boleh saling menjelek-jelekan. Lalu bagaimana hasil survei elektabilitas Capres 2024 versi 8 lembaga survei yang dihimpun Tribunnews.com? Siapakah yang unggul? Berikut elektabilitas Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud berdasarkan survei terbaru Januari 2024. 1. Carta Politika, berdasarkan survei nasional terbaru Carta Politika yang digelar 4 hingga 11 Januari 2024 diketahui elektabilitas Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud belum ada yang mencapai 51%. Dalam survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan angka 42,2%, disusul Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 28%, dan di posisi terakhir pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas 26,7%. Dalam survei ini diketahui sebanyak 3,1% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei diketahui melibatkan 1.220 responden berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Survei Carta Politika ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan secara tatap muka dengan margin of error di angka 2,82%. 2.
Poltreking Indonesia, menurut survei nasional terbaru Poltreking Indonesia yang digelar 1 hingga 7 Januari 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan angka 46,7%, kemudian disusul Anies Muhaimin dengan elektabilitas 26,9%, serta Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan elektabilitas 20,6%. Survei ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 7 Januari 2024 dengan metode wawancara langsung atau tatap muka langsung dengan responden terpilih. Survei menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Indikator politik. Indikator Politik Indonesia melakukan survei terbarunya pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan angka 79%, disusul Anies Muhaimin 25,47%, dan Ganjar Mahfud di posisi 3 dengan elektabilitas 2,96%. Dari temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan elektabilitas dari pasangan Anies Cak Imin, sementara elektabilitas Prabowo Gibran mengalami stagnasi, dan Ganjar Mahfud mengalami penurunan elektabilitas. Hal tersebut bila dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan 27 Oktober 2023 sampai 1 November 2023. Di mana elektabilitas Anies Cak Imin pada Oktober-November mencapai 24,4%, Prabowo Gibran 39,7%, dan Ganjar Mahfud 30,0%. Kemudian berdasarkan survei indikator periode 23 November 2023 sampai 1 Desember 2023, elektabilitas Anies Cak Imin sebesar 22,8%, Prabowo Gibran 45,8%, dan Ganjar Mahfud 25,6%. Diketahui populasi survei ini seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah basis dalam survei sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi. Sebanyak 13 provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error MOE, sekitar 2% pada tingkat kepercayaan 95%, sementara MOE di wilayah oversample Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 5% pada tingkat kepercayaan 95%, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten masing-masing sampel 350 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 5,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 5,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Aceh dan Sulawesi Utara masing-masing 250 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 6,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih. Spot check. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.